العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kebutuhan untuk mempelajari tauhid dan mempelajari masalah-masalah berkaitan dengan akidah dan keimanan ini sesuatu yang perlu untuk disadari sebagai sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dia seperti bahkan melebihi kebutuhan makan dan minum. Sudah kita ketahui semua bahwasanya kewajiban untuk mencari tahu, kewajiban untuk menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan pokok akidah dan pokok tauhid yang tidak ada udzur padanya atas kejahilan dan ketidaktahuan padanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya daruratnya kita untuk benar-benar memberikan porsi tidak bisa tidak terhadap pembelajaran materi-materi dan pengayaan terhadap pengetahuan tentang keimanan, tentang tauhid. Ini darurat. Karena ilmu itu jika tidak dilakukan secara berkelanjutan, dia akan lupa dan terlupakan. Dan keimanan itu bertambah dan berkurang. Nah, betapa banyak dari kalangan para penuntut ilmu yang terkadang istiqamah di suatu majelis, kemudian di suatu waktu dia menurun imannya, futur. Nah, maka menurun pula kualitas keistiqomahan, dan itu sudah pasti. Karena Allah jadikan Al-Quran dan Allah jadikan ilmu syar'i itu sebagai pengikat bagi jiwa-jiwa yang secara tabiat itu dia condong kepada hal-hal yang mencocoki hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak, memotivasi kepada hal-hal yang jelek. Nah, kalau kita tidak imbangi, tidak kita lakukan konterisasi dengan keistiqomahan, dan keistiqomahan itu kan butuh wasilah. Berkumpul dengan ahlul istiqomah, nah berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama saling memberikan support untuk tetap istiqomah di atas majelis ilmu. Nah, di atas ketaatan, di atas keistiqomahan dalam memperkaya pengetahuan terhadap agama. Nah, al-muhim hujjah telah tegak, tidak ada uzur bagi mereka-mereka yang meninggalkan majelis-majelis ilmu. Nah, tumbuhkan itu rasa kesadaran akan butuhnya kita terhadap materi-materi keimanan, materi-materi akidah, usuluddin. Ini darurat untuk disadari dan dipupuk terus, karena yang namanya keimanan itu menurun, jadi perlu untuk dilakukan pemupukan, penjagaan. Nah, sebagaimana seseorang menjaga kesehatannya, maka lebih-lebih lagi dia harus menjaga keimanan dia. Nah, jika keimanan itu bisa berkurang, bisa bertambah, berarti itu harus disadari untuk jangan sampai keimanan itu berkurang, dan itu seringnya tidak disadari, bergeser sedikit demi sedikit, tiba-tiba sudah jauh sekali dari keistiqomahan. Nah, baik, kita masuk pada bahasan yang berikutnya di halaman ke-34. Qala al-muallifu hafizahullah, hukmul udri bil jahli fi iqtirafil ma'asi. Hukum pemberian dispensasi udzur atas ketidaktahuan dan kejahilan, na'am, dalam tindakan kemaksiatan. Pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hal yu'daru syakhsu bil jahli idza fa'ala fi'lan mukaffira? Apakah seseorang diberi udzur atas ketidaktahuannya, kejahilannya apabila dia melakukan perbuatan yang konsekuensinya itu dapat membuat pelakunya menjadi kafir? Wa huwa kabiratun minal kabair bal min akbariha. Di mana perbuatan tersebut adalah dosa besar dari dosa-dosa besar, bahkan termasuk dari dosa yang paling besar. Wajihuna haula hadzal mawdu'. Kemudian menanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, mohon arahan tentang pembahasan ini. Wa kaifa nuqarrinu baina hadza wa baina qoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagaimana kita mengkompromikan antara dosa kesyirikan dan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni apa yang selain daripada itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Syekh Abdul Aziz menjawab, la yu'daru fi iqtirafil ma'asi wa huwa bainal muslimin. Tidak diberi udzur, tidak diberikan dispensasi dalam tindakan-tindakan kemaksiatan bagi seseorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Maknanya tidak ada hujjah, tidak ada alasan lagi untuk dia mengatakan saya tidak tahu hukum seperti berzina,
Seseorang berzina, dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak bisa lagi ada alasan kemudian dia tidak mengetahui hukumnya berzina. Seseorang meminum khamr, seseorang mencuri. Tidak boleh bagi dia untuk kemudian beralasan saya tidak tahu hukumnya. Tidak pantas dan tidak layak pula bagi orang-orang untuk memberikan udzur. Tidak boleh kamu menghukumi dia sebagai seorang yang fasik karena dia berzina, karena dia mencuri. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu. Ini propaganda yang sesat. Kenapa? Karena permasalahan keharaman yang telah diketahui di dalam agama secara darurat. Fi imkanihi an yas'ala ahlal ilmi wa yatabassar. Sangat memungkinkan bagi dirinya untuk bertanya kepada ahli ilmu dan dia mencari pemahaman tentangnya. La ya'ni bitasahul, bukan dengan bermudah-mudahan. Wa alaihi an yatuba ila Allah min dzalika wa yubadiru bitaubati minal ma'siyah. Yang wajib atas pelaku maksiat itu dia bertaubat kepada Allah karena dosa telah tetap, tidak ada alasan atas ketidaktahuan dia. Dan dia bersegera untuk bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Wal ma'siyatu takhtalifu in kanat kufran ka du'a'il amwati wal istighatsati bil amwati aw sabbid dini aw tarki salati. Hada 'alaihi at-taubatu ila Allah jalla wa 'ala minha wal mubadaratu bit taubah. Dan maksiat itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda tingkatannya. Apabila dia itu kekufuran, seperti apa? Maksiat yang kategorinya kufur, berdoa kepada mayat-mayat, meminta hajat-hajatnya kepada mayat-mayat, beristighatsah kepada mayat-mayat, atau dia menistakan agama, mencela syariat, atau dia meninggalkan salat. Yang wajib atas orang-orang seperti ini itu bertaubat kepada Allah dan menyegerakan diri untuk bertaubat. Bukan malah diberikan udzur, bukan malah dikerdilkan perkaranya sehingga dia menganggap suatu permasalahan itu bukan sesuatu yang besar. Wallahu yatubu 'ala taibin. Allah itu Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Amma in kanat ma'siyatan laysat kufran mithla at-tadkhini wa syurbil muskir wa akli riba, hadhihi ma'asin. Adapun kemaksiatan yang bukan termasuk kategori kufur akbar, seperti apa? Merokok, minuman yang memabukkan, memakan harta riba, itu termasuk kategorinya maksiat. Fal wajib alaihi al-badaru bitaubati wal istighfar wan nadabi wal iqla'i wal azmi alla ya'uda fi dzalik. Yang wajib itu adalah seseorang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dia wajib untuk bersegera dalam taubat, beristighfar, dia menyesali, dan dia melepaskan diri, menyudahi dari dosa yang pernah dia lakukan. Karena siapa yang bisa lepas dari dosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa. Tapi sebaik-baik para pendosa mereka-mereka yang bertaubat dari dosanya. Semua. Tidak ada yang terluputkan dari dosa. Wa in mata 'alaiha fa huwa tahta al-masyiah. Apabila seseorang mati dalam keadaan bermaksiat atau dalam keadaan dia masih menanggung dosa maksiat dan belum bertaubat darinya, maka hukum di akhirat ini aqidah ahli sunnati wal jamaah tahta al-masyiah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau tidak, ya Allah adab dengan keadilan dan hikmahnya. Mithla ma qala subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain apa yang di bawah kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya dosa selain kesyirikan dan kekufuran, maka itu di bawah masyiah kehendak Allah. Allah berhak untuk mengampuni dengan rahmatnya, dan Allah juga berhak untuk mengadab dengan hikmahnya dan keadilannya. Idza mata 'ala al-ma'siyah mata wa huwa ya'kulu riba aw mata wa huwa yashrabu al-khamra lakinnahum muslimun. Apabila seseorang mati dalam keadaan dia menanggung maksiat, mati dalam keadaan dia masih memakan riba belum bertaubat darinya, mati dalam keadaan dia masih mengkonsumsi khamr belum bertaubat darinya, tapi dia muslim. Bagaimana muslim? Yusalli, dia salat. Muslimun, muslim, dia muwahhid, tidak terjatuh dalam dosa-dosa kesyirikan maupun kekufuran. Hada tahta masyiatillah, yang demikian dia di bawah kehendak Allah. Au mata wa huwa aqun liwalidayhi, atau dia mati dalam keadaan dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Au mata wa huwa qad zana, atau dia mati dalam keadaan dia telah berzina, wal iyadu billah. Au ma asbaha dzalik, atau yang selain daripada itu. Tahta masyiatillah. Semua itu dosa-dosa besar yang hukum di akhirat yaitu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subhanahu ghafaralah. Apabila Allah berkehendak, Allah mengampuni orang tersebut. Wa insya adzabahu ala qadri al-ma'siyati allati mata 'alaiha. Dan apabila Allah berkehendak pula, Allah akan mengazab orang tersebut sesuai kadar maksiatnya
yang dia mati di atasnya dan belum bertaubat. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas orang-orang yang melakukan kejelekan sesuai dengan kadar kejelekannya, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan berlipat ganda. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas satu kejelekan sesuai dengan kadar kejelekannya. Tapi dalam hal-hal kebajikan Allah lipat gandakan amalan tersebut. Idza kana ghairu ta'ibin mata. Kapan itu terjadi? Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Adapun apabila seseorang telah bertaubat dari dosa, walaupun itu syirik akbar, dia mati dalam keadaan dia sudah bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Amma idza kana ta'iban fataubatu tajubbu ma qablaha. Walhamdulillah. Adapun apabila seseorang itu mati dalam keadaan dia telah bertaubat, maka taubatnya tersebut menggugurkan apa yang sebelumnya. Walhamdulillah. At-ta'ib la dzambalah. Seseorang yang telah bertaubat, maka dia tidak ada dosa lagi padanya. Amma law mata ala zina matab. Adapun seseorang yang mati dalam keadaan dia masih belum bertaubat dari dosa zina, au alal uquq wa matab, atau dia dosa atau dia mati dalam keadaan dia durhaka belum bertaubat, au ala syurbi muskirin matab, atau dia minum minuman-minuman yang memabukkan belum bertaubat, au nahwi dzalik fa hada tahta masyiatillah, maka yang demikian dia di bawah kehendak Allah. Insyaallah jalla wa ala ghafara lah fadlan minhu wa ihsanan min jalla wa ala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Fadlan minhu, keutamaan dari Allah dan perbuatan ihsan dari Allah jalla wa ala. Wa in syaa'a 'adzabahu 'ala qadri al-ma'siyati allati mata 'alaiha. Dan jika Allah berkehendak, Allah mengadab pelaku kemaksiatan sesuai kadar kemaksiatannya, tidak Allah lebihkan. Wa ba'da at-ta'dzibi wa at-tathhiri yukhrijuhu Allahu minan nari ilal jannah. Dan setelah mengalami prosesi azab dan pensucian di dalam neraka, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari neraka dan Allah memasukkannya ke dalam jannah. Naam. Kenapa? Karena dia memiliki aslul iman, dia masih seorang muslim, seorang ahli tauhid. Idza kana mata musliman muwahhidan. Syaratnya apa? Apabila pelaku maksiat tadi mati dalam keadaan dia adalah seorang muslim. Apa itu muslim? Muslim bukan seseorang yang menisbatkan hanya kepada Islam, status agamanya Islam. Bukan seperti itu muslim. Islam itu punya tuntutan, punya kewajiban, punya konsekuensi yang harus dipenuhi. Nah, dia harus merealisasikan la ilaha illallah dengan dia ibadahi Allah semata dan dia tidak palingkan segala peribadatan sekecil apapun kepada selain Allah. Muwahhidan, dia beramal dengan amalan-amalan yang Allah wajibkan. La yukhalladu fin nari illa al-kuffar, tidak ada yang dikekalkan di dalam neraka kecuali orang-orang kafir. Lakin hadza alladhi dakhala an-nara bi ma'siyati idza 'udziba at-ta'dzib alladhi aradahu Allah yukhrijuhu Allah minan nari ila al-jannati bi tauhidih. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan tersebut dan dia seorang muslim, apabila dia diadab, itu dengan adab yang Allah menghendaki dengannya, yaitu Allah memutuskan untuk mengadab hamba tersebut, maka Allah akan mengeluarkan dia dari neraka dan memasukkannya kepada surga dengan tauhidnya, wa imanihi alladzi mata alaihi, dan dengan keimanan yang dia mati di atasnya. La yukhalladu fin nari illa al-kafarah, tidak ada yang dikekalkan di dalam neraka kecuali orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam. Yang demikian ini adalah jawabannya wallahu a'lam, katanya Syekh. Pertanyaan kembali diajukan kepada Syekh, mata yu'darul insanu bil jahli law takarramtum. Kapan seseorang diberi dispensasi udzur atas ketidaktahuannya, atas kejahilannya? Itu dalam permasalahan agama. Al-jawab, maka Syekh menjawab, yu'daru bil asya'il khafiyah. Dia diberi udzur dengan perkara-perkara yang sifatnya khafiyah, samar. Dan permasalahan khafiyah, jaliyah, samar atau jelas, ini kembalinya kepada dalil. Bagaimana tolak ukur sebuah permasalahan itu jelas? Itu dengan jelasnya dalil-dalil yang ada, muhkamnya ayat-ayatnya. Banyaknya dalil-dalil yang ada dengan berbagai redaksi, dengan berbagai narasi, dengan berbagai macam pola dan bentuk. Seperti misalkan permasalahan larangan berdoa kepada mayat-mayat, berdoa kepada selain Allah. Ini datang tekstualnya di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuk, pola dan konsep. Perkaranya jelas. Larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran, begitu banyak dalil-dalilnya dengan berbagai bentuk. Jadi dia permasalahan yang gamblang. Permasalahan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, itu permasalahan yang paling jelas. Kapan diberi udzur? Pada permasalahan-permasalahan yang samar. La siyama fi ba'dil ahkami syar'iyyah, terutama pada sebagian hukum-hukum
syar'i, dalam permasalahan ahkam. Ahkam berkaitan dengan fikih, bukan permasalahan al-ilmiyah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Qad tukhfa 'ala al-'ami hatta yata'allama. Terkadang permasalahan-permasalahan tersebut terkadang tersembunyikan bagi orang awam, sampai dia mengetahuinya, sampai dia belajar mempelajarinya. Az-zina ma'rufun 'indal muslimina annahu haram. Amma alladhi bainal muslimin, adapun orang-orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia tinggal di wilayah yang syiar-syiar Islam tegak, masyarakatnya masyarakat Islam, masjid-masjid tersebar luas. Mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan waqala la adri 'aniz zina. Saya tidak tahu hukumnya zina ternyata. Oh, ternyata berselingkuh dengan istri orang itu dosa ya. Saya enggak tahu. Na'udzubillah. Oh, ternyata berzina dengan seseorang itu dosa ya. Saya tidak tahu. Na'udzubillah. Dia beralasan la adri 'aniz zina. Saya tidak tahu hukumnya zina. Ma yu'daru wa huwa bainal muslimin. Tidak diberi udzur dalam keadaan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih-lebih lagi permasalahan ini permasalahan yang terpatri di dalam fitrah kan. Fitrah tabiat manusia itu kan menganggap itu sesuatu yang tabu. Dalam agama manapun atau dalam adat apapun pasti menganggap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tabu. Ma yu'daru wa huwa bainal muslimin, az-zina ma'rufun 'indal muslimin annahu haram. Zina itu ma'ruf di sisi kaum muslimin, bahkan di sisi selain kaum muslimin. Yang mereka berpegang dengan ajaran-ajaran adat istiadat mereka atau ajaran-ajaran agama mereka pasti ada. Bahwasanya zina ini perkara yang haram, perkara yang tabu. Falau qala ma araftu anna zina haram, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak tahu kalau ternyata zina itu haram, la yu'daru bihada, tidak diberi udzur. Langsung divonis hada fasik. Asin, dia orang fasik. Dia pelaku maksiat. Tidak boleh dibenarkan sedikit pun untuk kemudian dikatakan jangan. Barangkali dia tidak tahu. Tidak ada dispensasi sedikit pun pada yang demikian. Au qala ma araftu anna al-khamra haramun wa huwa bainal muslimin. Atau dia mengatakan, saya tidak tahu kalau khamr, minuman keras itu ternyata haram, sementara dia dalam keadaan berada di tengah-tengah kaum muslimin. La yu'daru, tidak diberi udzur atas yang demikian. Lakin fi ba'dil masail allati qad tukhfa, tapi dalam sebagian permasalahan-permasalahan yang terkadang bisa jadi tersamarkan. Dalam apa itu? Fi masailil ahkamid daqiqah. Dalam permasalahan-permasalahan hukum. Ahkam berarti fikih, bukan berkaitan dengan pokok-pokok tauhid. Dalam permasalahan-permasalahan ahkam yang terperinci. Terkadang butuh untuk mempelajarinya, tersamarkan padanya. Qad yu'daru fihal insan. Terkadang diberikan udzur seseorang itu padanya. Tapi bukan maknanya kemudian dia tidak diperintahkan, tidak wajib bagi dia untuk mencari tahu, tidak. Karena Allah jelas perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada orang yang lebih tahu, yang berilmu, kalau kamu tidak tahu, diperintahkan untuk mencari tahu. Li ajli kaunihi laisa min ahlil ilm. Dari sisi kenapa dia diberi udzur? Karena dia bukan ahlul ilm. Tapi ketika akses untuk dia dapat mencari tahu tentang ilmunya, wajib bagi dia untuk cari tahu. Bagaimana perhitungan waris? Wajib untuk antum cari tahu. Tapi seandainya antum jahil padanya, terkadang antum salah padanya, mungkin untuk diberi udzur. Tapi bukan maknanya kemudian berhenti di situ. Wajib untuk antum cari tahu, bertanya. Qad yu'daru fiha al-insan li ajli kaunihi laysa min ahli al-ilm. Kadzalika law qala ma a'lamu anna du'a al-amwat wal istighatsata bil amwati mamnu' la yu'daru bihadza. Perhatikan, demikian apabila seseorang itu mengatakan, saya tidak tahu hukumnya ternyata berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta hajat-hajat kepada orang-orang yang sudah mati, beristighatsah, meminta perlindungan, meminta keberkahan, meminta keselamatan, meminta kelancaran rezeki kepada orang-orang yang sudah mati, itu ternyata dilarang. La yu'daru bihata, tidak diberi udzur atas yang demikian. Kenapa sebabnya? Li'anna hadha huwa aslut tauhidi wa asluddin. Karena permasalahan itu adalah pokok asasi tauhid dan pokok asasi agama. Diutus Rasul, diturunkan, diangkat menjadi seorang Rasul untuk tujuan mengajarkan tauhid. Diturunkan Al-Quran, diturunkan Alkitab yang materinya seluruhnya adalah tauhid. Dalam rangka apa? Untuk mengajarkan, untuk menyadarkan umat manusia. La ilaha illallah.
Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk dipersembahkan kepadanya ibadah, kecuali hanya Allah semata. Ini pokok asasi tauhid yang tidak bisa agama itu tegak kecuali dengannya. Islam tidak bisa terrealisasi kecuali dengannya. Islam secara hakiki. Adapun Islam secara penisbatan, secara penamaan, hitam di atas putih, di atas KTP, di atas kartu keluarga, mungkin saja. Tapi kan yang menjadi tolak ukur adalah hakikat. Bagaimana realisasi Islam itu teraplikasikan pada individunya yang mengaku sebagai penganut Islam. Nah, tidak bisa Islam itu tegak berdiri kecuali dengan menunggalkan Allah dalam hak ibadah dan memurnikan segala bentuk peribadatan dari kesyirikan. Adapun seseorang melakukan praktek-praktek kesyirikan, kemudian cukup dikatakan sudah dia tetap berislam, dia tetap berada di atas keislaman, apapun yang terjadi, bagaimanapun dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, sudah cukup, yang penting dia menisbatkan kepada Islam. Tidak boleh untuk dikeluarkan dari Islam. Ini propaganda sesat, propagandanya Murji'ah. Wallahu anzala al-Qur'ana lin-nahyi an hadhil umur. Allah itu turunkan Al-Qur'an, seluruh materinya itu melarang dari perkara tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awalnya disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Manusia semuanya digugah kesadarannya untuk memuji siapa? Sang penguasa alam semesta, Rabbul Alamin. Kalau begitu, jika Allah satu-satunya Rabbul Alamin, berarti kepada dia juga satu-satunya ibadah itu berhak untuk dipersembahkan. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Berarti akan ada kehidupan setelah kematian. Berarti akan ada pertanggungjawaban atas segala amalan yang ada di dunia. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kalau begitu berarti harusnya tidak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Dia. Konsepnya jelas sekali. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Tekstual perintah pertama di urut-urutan mushaf, perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Naam, Tuhannya manusia. Naam, Rabb-nya manusia. Kalau begitu tidak boleh berlindung kepada selainnya, karena dia adalah Rabb-nya manusia. Naam, tidak boleh berlindung kepada selainnya. Ini kan perkara-perkara yang sebenarnya lumrah dan sangat-sangat mudah untuk dicerna. Jadi materi-materi semua di dalam Al-Quran ini jelas untuk konsep tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah saja, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tekstual yang gamblang dan jelas. Pokok agama yang tidak dibenarkan sedikit pun seseorang mendakwakan diri tidak tahu kemudian terjatuh dalam perkara-perkara yang mencederai pokok asasi agama ini. Wallahu anzalal Qur'an lin-nahyi an hadhil umur wal qada 'alaiha wa bayyana halal musyrikin wa hadzara min a'malihim. Semua Al-Qur'an materinya itu menjelaskan tentang tauhid ibadah. Wal qada 'alaiha, dan menetapkan konsekuensi hukum di atasnya. Pelaku kesyirikan maka dia musyrik, pelaku kekafiran maka dia kafir. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan keadaan orang-orang musyrik sebagai orang-orang musyrik atas perbuatan kesyirikan mereka, dan Allah memperingatkan dari amalan-amalan mereka. Jadi bahasan peringatan terhadap kesyirikan ini datang dalam bentuk yang beraneka ragam. Melarang dari perbuatan, mencela dan menjelekkan pelakunya. Nah, mengancamnya dengan neraka, menjelekkan perbuatannya. Nah, semuanya menunjukkan bahwasanya tindakan peribadatan kepada selain Allah ini perkara yang maklum dan jelas di dalam materi Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri adalah hujjah dengan sendirinya. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya, hukmul udhri bil jahli fiman yasubbuddin. Permasalahan berikutnya, bagaimana hukum berkaitan pemberian udzur dispensasi atas ketidaktahuan bagi orang yang menistakan agama. Betapa banyaknya ini di masa kita sekarang. Pertanyaan diajukan kepada Syekh, sami'tu anna alladhi yasubbuddina kafir. Syekh, saya mendengar sebuah fatwa bahwasanya orang yang mencela agama, menistakan agama itu kafir. Fahal yatasawa fi dzalika alladhi ya'rifu anna sabbad-din yukhriju minal millah ma'al ladzi la ya'rifu annahu yukhriju minal millah? Apakah konsekuensi hukumnya itu sama antara seseorang yang tahu hukumnya bahwasanya menistakan agama itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama, dengan orang yang tidak tahu hukumnya bahwasanya tindakan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama?
Wa fi umuri din yu'darul insan bi jahlihi. Dan apakah dalam perkara-perkara agama itu sama semuanya? Dari sisi seseorang itu diberi udzur atas ketidaktahuannya. Wa ayul umuri allati la yu'daru fiha al-insanu bi jahli. Dan perkara-perkara apa saja yang manusia itu tidak diberi udzur atas ketidaktahuannya. Arju minallahi thumma minkum an tashrahu hadhihi al-qadiyata syarhan wafiya. Penanya mengatakan, saya berharap kepada Allah kemudian dari Anda untuk menjelaskan tentang permasalahan ini dengan penjelasan yang mencukupi, yang menyeluruh. Li'anna unasan yushi'una wa yaqulun innal 'udhra bil jahli waridun fayadda'una al-jahla. Kenapa? Karena propaganda yang dihembuskan itu, yang tersebar, bahwasanya orang-orang berkata udzur bil jahl itu ada, udzur bil jahl itu tetap. Naam, jawabannya iya. Tapi dalam permasalahan apa? Ini harus dirinci. Jangan dimutlakkan, digeneralisir secara menyeluruh. Sehingga mereka kemudian dalam segala perkara mendakwakan tidak tahu hukumnya. Barangkali tidak tahu hukumnya. Nah, orang menginjak Al-Quran dikatakan tidak boleh kamu kafirkan. Mungkin dia tidak tahu hukumnya. Orang menistakan Rasul, tidak boleh kamu kafirkan. Barangkali dia tidak mengetahui hukumnya. Dan yang selain daripada itu, digeneralisir permasalahan ketidaktahuan atas permasalahan agama. Maka Syekh menjawab, man kana bainal muslimina la yu'daru bil jahli fi mithli hadza. Seseorang yang berada di antara kaum muslimin tidak diberi udzur sedikit pun atas kejahilan dalam yang demikian, mencela, menistakan agama. Sabbuddin riddatun 'anil Islam. Pencelaan terhadap agama itu adalah kemurtadan dari Islam. Dan ini tidak bisa tergambarkan. Seseorang menisbatkan kepada Islam, kemudian bisa menistakan agamanya. Karena agama itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang apa? Sesuatu yang suci di sisi manusia itu sendiri, di sisi penganutnya. Sama saja apakah dia mengamalkan atau tidak mengamalkan. Ini bentuk loyalitas yang sifatnya natural. Sebagaimana seseorang itu cinta kepada wilayahnya, kepada negerinya, kepada kedaerahan, loyalitas kepada kekeluargaan, kekabilahan. Naam, ini sesuatu yang sifatnya natural. Naam, tabiat manusiawi. Terhadap perkara yang itu berkaitan dengan keyakinan, namanya saja keyakinan, kepercayaan. Berarti kan sesuatu yang sifatnya apa? Sakral. Sesuatu yang sifatnya itu apa dia? Memiliki nilai yang lebih. Nah, sesuatu yang tabu. Meskipun dia tidak mengamalkan itu, seseorang harus tahu ini sesuatu yang tabu. Nah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus diagungkan. Tidak tergambarkan untuk kemudian orang menisbatkan kepada Islam, dia bisa tidak ada respek sama sekali kepada syiar-syiar Islam. Nah, atau bahkan mencelanya, atau bahkan menistakannya. Ini tidak tergambarkan. Makanya pencelaan terhadap agama itu bagi orang yang menisbatkan diri menganut agama tersebut tidak diberi udzur, tidak pula diminta untuk bertaubat. Nah, di sisi jumhur para ulama. Kenapa? Karena permasalahannya permasalahan yang gamblang jelas. Nah, secara fitrah, secara syariat, secara akal, maupun secara urf adat. Sesuatu yang tidak terbayangkan untuk seseorang kemudian mendakwakan ketidaktahuan padanya. Sabbuddin ridda 'anil Islam mubasyaratan. Orang yang mencela agama murtad dari Islam, siapapun dia. Wa tarku shalah ridda 'anil Islam. Begitu pula meninggalkan salat kemurtadan dari Islam, dan ini ijma' para sahabat dan dalil telah tegak dalam yang demikian. Wa jahada wujubaha riddah 'anil Islam. Atau mengingkari wajibnya sholat, tidak wajib sholat itu. Nah, maka dia murtad. Tidak peduli mau dia puasa tiap Ramadan, dia berhaji tiap tahun tapi dia tidak mau sholat atau mengingkari wajibnya sholat, riddah, murtad. Nah, hakadha sabbullah wa sabbur Rasul. Begitu pula melakukan pencelaan, penistaan kepada Allah, kepada Rasulullah, al-istihza billah, berolok-olok, bercanda-canda, dia stand up comedy. Nah, dia jadikan materi-materi syiar Islam, syariat Islam sebagai bahan candaan. Walaupun dalilnya saya cuman dalam rangka untuk komedi saja, profesi saja, atau dia berperan dalam peran menistakan agama misalkan. Tidak ada alasan dalam yang demikian itu. Agama itu punya nilai sakral, punya nilai pengagungan tersendiri. Tidak boleh dijamah, tidak boleh disentuh. Nah, mencela Allah, mencela Rasulnya, berolok-olok dalam agama. Awil istihza bir Rasul, kullu hadhi riddah, atau berolok-olok dengan Rasul. Naam, semuanya murtad, kemurtadan. La yu'dzaru fiha bil jahli,
tidak diberi udzur atas kejahilan yang demikian itu. Orang menisbatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kemudian dia menistakan Rasul SAW, ini sesuatu yang tidak terbayangkan. Sebagaimana seseorang tidak mungkin menistakan ibunya sendiri, karena itu sesuatu yang sifatnya natural, tabiat kejiwaan manusia, na'am, kecuali orang yang sudah melenceng otaknya ya, orang yang sudah gila mungkin. Nah, tapi fitrah manusia, loyalitas itu tidak mungkin untuk tertiadakan jika kepada orang tua saja. Lebih-lebih kepada sesuatu yang dia imani sebagai Rabbul Alamin, sebagai Allah sang penguasa semesta alam. Dia nisbatkan keyakinan agamanya kepadanya, kemudian dia celah. Ini tidak terbayangkan. Makanya propaganda yang dihembuskan dalam permasalahan ini bahaya sekali. Dikatakan tidak boleh orang-orang yang mencela Allah dan Rasulnya dengan pencelaan yang jelas-jelas nyata, kemudian untuk dihukumi keluar dari Islam, karena bisa jadi dia tidak memaksudkan itu, karena bisa jadi dia tidak tahu. Nah, ini tidak ada udzur padanya. Nah, bagaimana tidak memaksudkan kalau lafadznya saja sudah konotasinya negatif. Nah, seseorang menuduh orang sebagai pezina. Oh, maksud saya bukan pezina, maksud saya itu artinya adalah pengasih, dermawan. Bagaimana lafadz pezina ya pezina, konotasinya negatif. Lafadz menuduh orang sebagai pencuri, kemudian diangkat, dilaporkan sebagai pencemaran nama baik, tidak bisa kemudian dia berhujah. Maksud saya dengan lafadz pencuri itu adalah apa misalkan? Dermawan. Dari mana? Pencuri artinya pencuri, konotasinya selalu negatif. Makanya ketika turun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, dia akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya sekedar bersenda gurau. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kenapa? Tidak dilihat kepada maksud dia bercanda atau tidak. Lafadznya itu sudah konotasinya negatif. Nah, makanya orang-orang yang menyuruhkan propaganda, jangan, barangkali dia tidak memaksudkan, barangkali dia tidak tahu. Ini khatir jiddan. Nah, ada Murji'ah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya membatasi kekufuran hanya pada keyakinan, i'tiqad. Selama tidak diyakini di dalam hati, sementara perkara yang ada di dalam hati tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijamah, orang mau berbuat kekufuran sekufur apapun, ya dia tetap dalam keislaman selama menisbatkan kepada Islam. Ini kan propaganda yang berbahaya. Nah, kemudian wa huwa bainal muslimin, dia dalam keadaan di antara kaum muslimin ataupun tidak di antara kaum muslimin, karena permasalahan pencelaan terhadap agama ini permasalahan yang sifatnya asasi, dan dia fitrah kemanusiaan, fitrah seorang manusia dan natural sifatnya. Terpatri pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin ini sesuatu yang sifatnya fitrah di dalam hati. Li'anna hadhihi ma'rufun bainal muslimin wa daruratun ma'rifatu hadha bainal muslimin. Mengetahui permasalahan ini di antara kaum muslimin. La yukhfa ala ahad, tidak tersembunyikan bagi seorang pun. Walau qala inna zina halal awil khamra halal, kadzalika riddah anil Islam. Demikian pula apabila seseorang mengatakan zina itu halal, khamr itu halal, na'am, dia muslim, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ada riddah, kemurtadan dari Islam. Yani hadza syai'un la yukhfa, karena perkara tersebut tidak tersamarkan. Amma insanun fi jahiliyah la ya'riful Islam. Adapun seseorang yang hidup di masa jahiliyah, belum datang Islam, na'am, atau terputus, terisolasi dari dunia luar, tidak ada akses sama sekali, tidak internet, tidak informasi, tidak apapun itu, na'am, dia tidak sama sekali mengenal, pernah mendengar tentang Islam. Walaysa 'indal muslimin, jauh pula dari kaum muslimin. Hada hukmu ahlil fatrah, maka hukumnya hukum ahlil fatrah, kafir di dunia, namun di akhirat nanti di bawah ujian Allah Subhanahu wa taala. Idza mata 'ala dzalika fa amruhu ila Allah. Kalau dia mati di atas kefatrahan tersebut, belum sampai padanya tentang Islam sama sekali, tidak ada akses sama sekali, urusannya kepada Allah. Naam, yumtahanu yaumal qiyamah, dia akan diuji di hari kiamat kelak. Lakin man kana bainal muslimin wa sabbad din aw istahza'a billahi aw birrasuli aw taraka as-salata aw jahada wujuba salati aw jahada wujuba zakati aw jahada wujuba shaumi ramadan aw jahada wujuba al-haji ma'al istita'ah. Naam, adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin, naam, dia menisbatkan kepada Islam, mencela agama, dia berolok-olok kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan salat, naam, atau dia mengingkari wajibnya salat, wajibnya zakat, mengingkari kewajiban rukun Islam, atau dia mengatakan zina halal, khamr halal, awil uquq lil walidain halal, durhaka kepada kedua orang tua itu halal. Naam, kullu hadza riddah, yang semua itu adalah kemurtadan. Tidak diberi udzur sama sekali karena permasalahan yang sifatnya darurat.
urgen untuk diketahui. Ma yu'daru fihi bil jahli, tidak diberi udzur seseorang dengan kejahilannya. Naam. Ibaratnya seseorang naik kendaraan berhenti di lampu merah. Dia terjang saja lampu merah tanpa pakai helm, kemudian ditilang. Ditilang sama polisi, dia bilang apa? Saya nggak tahu Pak, ternyata pakai helm itu wajib. Saya nggak tahu kalau lampu merah itu ternyata harus berhenti. Bisa dia beralasan seperti itu? Nggak bisa. Nah, terus dia protes. Jadi serang sama netizen sendiri dia. Nah, tidak ada udzur dalam perkara-perkara yang sifatnya jelas, gamblang. Orang-orang yang memberikan udzur dalam perkara-perkara yang jelas ini lalu namanya. Nah, kullu hadza riddah, semua itu kemurtadan, tidak diberi udzur atas ketidaktahuan dia. Li'anna hadhihi umurun dhahirah binad-din, karena dia perkara-perkara yang tampak nyata gamblang dalam permasalahan agama. Ma'lumun minad-dini bid-darurah, diketahui dalam agama ini secara darurat, urgen, tidak bisa tidak maknanya, harus diketahui. Ya'rifuhal khasu wal 'amu bainal muslimin, orang-orang khususnya, orang-orang yang berilmu maupun orang-orang awamnya, seawam-awamnya dia pasti tahu. Nah, baik, sedikit lagi. Kembali pertanyaan diajukan kepada Syekh dari Libya. Seorang saudari bertanya tentang hukum, tas'al an hukmi alladhi yasubbu ad-din wal 'iyadhu billah wa tarju tawjiha an-nasihah. Jazakumullahu khairan. Nah, saudari dari Libya menanyakan kepada Syekh Ibn Baz tentang hukum orang yang menistakan agama. Kemudian Syekh menjawab, hukmul ladzi yasubbu ad-din 'inda ahli al-'ilmi annahu kafir. Hukum orang yang mencela, menistakan agama di sisi para ulama, dia kafir, keluar dari Islam. Falladzi yasubbu, enggak perlu lagi iqamatul hujjah. Tidak perlu ditegakkan hujjah, karena hujjah itu dengan sendirinya telah tegak. Nah, karena dia menisbatkan kepada Islam kok. Dia menisbatkan, kan permasalahan kemurtadan ini bahasannya kepada orang yang menisbatkan kepada Islam, kemudian melakukan amalan-amalan kekufuran yang resikonya membatalkan Islam dia. Nah, tidak ada lagi alasan penegakan hujah kepada seseorang yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian dia menistakan Islam. Ini kan lelucon. Nah, hukum orang yang mencela agama di sisi para ulama itu kafir. Falladhi yasubbul Islam, aw yasubbullaha, aw yasubbur Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, aw yatanaqqasuhu wa yu'ibuhu wa yat'anu fihi, aw yasubbul jannah. Orang yang mencela Allah, mencela Islam, mencela Rasulnya, menistakan, mencela kehormatan Rasul dan syariat, mencela agama, mencela surga, memperolok-olok surga dan neraka, misalkan. Au yaqulu innaha ghairu haqiqiyah. Dia katakan surga itu enggak ada. Nah, khayalan misalkan. Au yunkirun nar, atau dia mengingkari adanya neraka. Wa yaqulu innaha ghairu haqiqiyah, itu semua hanya khayalan saja. Nah, tidak hakiki. Kullu haula'i kufar 'inda ahli ilmi bi ijma'il muslimin. Semuanya itu kafir di sisi ahli ilmu berdasarkan ijma'nya kaum muslimin. Nah, bahasan tentang jannah dan nar itu wadah di dalam Al-Qur'an jelas kok. Nah, falladhi yasubbu rasul wa yashtumu rasul aw yaqulu innahu ma balagha ar-risalah. Orang yang mencela Rasul, menistakan Rasul, dia katakan bahwa saya Rasul tidak menyampaikan syariat Allah, ada yang disembunyikan misalkan. Tidak tuntas dalam menyampaikan agama ini. Aw yaqulu innahu yajhal ba'dal umur, atau dia mendakwakan diri bahwasanya dia tidak tahu, tidak paham sebagian perkara. Ma ya'rifu kulla syai' jahil aw indahu jahl aw muqassir fi haqqillah aw muqassir fil balagh aw ma ashba dzalik minal istihza' kullu kufrun akbar wa riddatun 'anil Islam. Atau seseorang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak tahu tentang perkara, atau beliau kurang tuntas, kurang maksimal dalam menyampaikan, dalam berdakwah, menyampaikan syariat Allah, atau yang selain daripada itu dari hal-hal yang sifatnya istihza, memperolok-olok agama. Kulluhu kufrun akbar wa riddatun 'anil Islam, semuanya adalah kekafiran yang akbar dan kemurtadan dari Islam. Au yasubbullaha wa yatanaqqasullaha au yaqulu innahu yajhal, dia mencela Allah, menistakan Allah, atau mengatakan Allah itu tidak tahu. Au yaqulu innahu zalim, atau mengatakan bahwa Allah itu zalim, Allah tidak adil katanya. Kan banyak itu ungkapan-ungkapan orang awam itu ketika dilanda musibah, itu ungkapan-ungkapan kufur. Au yaqulu inna syar'ahu naqis, atau dia mengatakan syariat Allah ini kurang, tidak relevan untuk diterapkan di masa ini, tidak layak untuk menjadi hukum. Tidak layak untuk menjadi tatanan hukum negara, tidak layak dan tidak layak untuk ini dan itu. Ada semuanya kufur. Au yaqulu innal islama ghairu sahih au innahu dinun khurafah,
atau dia mengatakan Islam itu enggak sahih, ini hanya agama khurafat. Aw la yajuzul tizamuhu aw ad-dukhulu fihi, atau dia mengatakan enggak boleh menetapi syariat Islam, tidak boleh saklek untuk masuk ke dalam syariat Islam secara total. Naam, kan kita juga manusia, kita hidup di dunia. Naam, tidak boleh kita selulu melulu soal syariat aja yang dibahas. Ada semua kekufuran. Tidak wajib untuk orang itu beriltizam, berpegang dengan agamanya, misalkan dengan syariat agama. Semua ini adalah perkara-perkara ucapan-ucapan kekufuran. Aw la yalzam ta'atuhu. Naam, atau tidak lazim ketaatan kepadanya. Kullu dzalika kufrun akbar. Semua itu adalah kekufuran yang besar, nas'alullah al-afiyah. Wal khulasa, kesimpulannya di akhir bahasan ini, anna sabbal Islam aw sabballah aw sabbar rusul aw tanaqqusuhum aw at-ta'nu fihim aw al-istihza'u bihim kulluhu kufrun akbar 'inda jami'i ahli al-ilm. Intinya pencelaan terhadap Islam, penistaan kepada Allah dan Rasulnya, dan para Rasul, menistakan, mencela, berolok-olok terhadap seluruh apa yang berkaitan dengan syariat dan agama, semuanya adalah kufrun akbar, pembatal dari pembatal keimanan. Naam, di sisi seluruh ahli ilm bil ijma'. Nas'alullah al-afiyah. Yujibul qatl, wajib untuk ditegakkan padanya hukuman mati. Yujibu ala wali amril muslimin an ya'khudha hadha as-sab wa hadha al-mutanaqqis wa yaqtuluhu ala riddatihi anil Islam. Wajib bagi waliul amr untuk menangkap orang tersebut, naam, dan menegakkan kepadanya hukuman mati. Kenapa? Atas kemurtadannya dari Islam. Naam, wajib bagi waliul amr. Jika mereka tidak menegakkan ini, dosanya besar, menimpa mereka dan mengancam mereka. Amma idza taba fa taubatuhu fiha tafsil. Adapun jika orang tersebut bertaubat, nah, maka taubatnya itu dirinci baina anwa'il kufri. Jadi masing-masing orang yang bertaubat dari tindakan kekufuran ini dirinci. Ada tindakan kekufuran yang tidak diterima pernyataan taubat padanya. Maksudnya apa? Tetap hukuman itu ditegakkan. Urusan dia taubat dengan Allah itu urusan dia dan Allah. Tapi urusan hukum di dunia ditegakkan. Ada yang urusan hukum di dunia dikembalikan kepada istitabah, itu tadi diminta bertaubat. Kalau dia taubat, maka hukum dibatalkan. Kalau dia tidak bertaubat, ditegakkan hukum. Ada kasus yang tidak perlu itu, langsung dia dihukum. Naam. Amma idza taba fa taubatuhu fiha tafsilun baina anwa'il kufri was-sabbu lillahi wa lirasulihi la yustatabu 'inda jam'in min ahli al-'ilm. Syekh Ibnu Baz menukil ini, adanya beberapa pendapat. Kasus orang yang menistakan, mencela Allah dan Rasulnya, ini tidak perlu diminta taubat di sisi mayoritas dari ulama. Langsung sudah tegakkan hukum padanya. Kenapa? Li'idhami jarimatihi na'udzubillah, karena besar dan dahsyatnya kriminalitas dia. Tindak kriminal yang dia lakukan itu sangat-sangat besar. Naam. Bal yuqtal haddan, langsung dibunuh. Ditegakkan hukuman mati. Amma anwa'ul kufril ukhra ka du'ail amwat wal istighatsati bil amwat wan nadr lil amwat wa tarkis shalah haula yustatabuna. Adapun masalah kekufuran yang lainnya seperti apa? Berdoa kepada mayat-mayat, istighatsah kepada orang-orang yang sudah mati, bernadar kepada orang-orang yang sudah mati, atau meninggalkan salat, ditangkap, diminta untuk bertaubat. Kalau dia taubat, ditangguhkan hukum. Tapi kalau dia tetap bersikeras, maka ditegakkan padanya hukuman mati. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ini rinciannya. Adapun pencelaan kepada agama, ini sesuatu yang tidak dibenarkan sedikit pun dan tidak perlu diminta taubat. Pertanyaan kemudian berikutnya, lau sabba insanu ad-dina wal iyadu billah natijatu ghadabin fahal alaihi kafarah wa ma hiya? Kalau orang mencela agama sekarang, tapi atas dasar emosi yang meledak, tidak terkontrol, kemudian dia mencela Allah atau mencela syariat, bagaimana hukumnya? Perhatikan, Syekh menyebutkan, alaihi taubatu ilallah, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah. Alaihi taubah wan nadam wal ikthar minal a'mali salihah, wajib bagi dia untuk bertaubat, menyesal dan memperbanyak amalan saleh. Wallahu yatubu ala taibina subhanahu wa ta'ala. Allah Maha menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tidak dikatakan oleh Syekh bin Baz apa? Dia tidak kafir.
atau dia tidak terjatuh dalam kekafiran, tidak. Syekh menyarankan kepada dia untuk dia bertaubat, menyesal dan memperbanyak amalan saleh. Nah, menunjukkan bahwa perkaranya ini sangat berbahaya. Tidak boleh dikerdilkan. Masalahnya tidak boleh dikerdilkan. Nanti kalau ini dikerdilkan, orang akan sedikit-sedikit marah, kemudian yang disalahkan agama. Terus kalau ditangkap alasannya apa? Saya tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau ini dibuka begitu, rusak tatanan hukum syariat. Maka harus ditutup. Nah, pertanyaan terakhir diajukan kepada Syekh, mal hukmu syar'i fi rajulin sabbad-din wa indama qulna lahu bi annaka kharrajta minal Islam qala bi anna dhalika fi sa'ati ghadabin la talumuni hal lahu min taubah. Pertanyaan terakhir diajukan kepada Syekh, apa hukum syar'i pada seseorang yang mencela agama? Ketika dikatakan kepadanya bahwa kamu keluar dari Islam atas tindakan itu, dia mengatakan saya lakukan itu karena marah, karena emosi, tidak bisa mengontrol emosi, maka janganlah kamu mencelaku. Apakah bagi orang tersebut taubat? Katanya Syekh, laisa lahu taubah fi qauli jam'in min ahli ilmi. Tidak ada taubat baginya. Maksudnya apa? Kalau pernyataan itu mencuat dan diketahui oleh hukum, sudah tangkap, tegakkan padanya had hukuman. Tidak ada taubat bagi dia. Urusan, maksudnya tidak ada taubat apa? Tidak ada taubat dalam hukum dunia. Urusan dia hatinya nanti bertaubat dengan Allah, itu urusan dia. Nah, tapi penegakan hukum dunia ini harus diterapkan. Kalau tidak, rusak tatanan hukum nanti. Orang akan bermain-main dengan agama. Nah, kemudian dikatakan tidak ada taubat bagi dia di sisi mayoritas para ulama. Man sabbad-din bal yastahiq an yuqtal, bahkan dia layak untuk langsung ditegakkan padanya hukuman mati. Walakin as-shawab insyaallah, tapi katanya Syekh, maksud Syekh menukil di sini, pendapatnya jumhur ahli ilmu mengatakan bahwasanya tidak ada taubat dalam penetapan vonis hukum penegakan hukuman mati kepada dia. Tapi katanya Syekh, walakin as-shawab insyaallah annahu idza taba taubatan shadiqatan annahu yuqbal. Tapi katanya Syekh Ibnu Baz merojehkan, kalau dia benar taubatnya dengan taubatan yang jujur, dan ini butuh adanya pemantauan, maka diterima taubatnya. Wa katsir min ahli ilmi yaquluna inna man sabbadin aw sabballah aw sabbar rasul la tuqbal taubatuhu li'idhamil jarimah. Naam, al-jarimah 'azimah. Tapi kebanyakan mayoritas para ulama berpendapat orang yang menistakan, mencela agama, mencela Allah, mencela Rasulnya, tidak diterima taubatnya dalam penangguhan hukuman mati. Kenapa? Karena besarnya tindak kriminal dia. Kejahatan dia ini sangat-sangat besar. Nah, walakin al-arjah insyaallah annahu tuqbal taubatuhu. Tapi yang rajih insyaallah, ini tarjihnya Syekh Ibnu Baz. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak ada taubat bagi orang tersebut dalam perkara yang berkaitan dengan penegakan hukuman mati. Urusan taubat dia dengan Allah, ini urusan individu dia dengan Allah. Bisa Allah terima taubatnya. Tapi urusan penegakan hukum, jumhur ulama berpendapat tidak ada penangguhan hukum. Dia harus ditegakkan padanya hukuman mati. Adapun Syekh Ibnu Baz merojehkan bahwasanya dia diterima taubatnya insyaallah. Dalam artian apa diterima taubatnya? Bisa ditangguhkan hukuman mati. Tapi perhatikan, lakin idza ra'a waliul amr an yu'azzar, tapi apabila waliul amr memandang untuk ditegakkan padanya hukuman ta'zir, ini hukuman yang selain hukum had dan batasannya kembali kepada maslahatnya yang dipandang oleh waliul amr. Ra'at al-mahkamah aw al-amir an yu'azzara an tasahulihi bijaldatin aw sijnin fahada hasan. Tapi apabila waliul amr atau pengadilan memandang untuk pelaku tersebut meskipun dia ditangguhkan dari hukuman mati tapi tidak dilepas dari hukum, diberi efek jera. Seperti apa? Misalkan dicambuk, dipenjara, maka yang demikian adalah hasan, baik. Naam. Li'alla yujziran nasa ala hadal amr, agar tidak menjadi jembatan bagi manusia kepada perkara tersebut, bermain-main dengan agama, berolok-olok dengan agama, nanti ditangkap alasannya saya taubatlah. Naam. Akhirnya rusak tatanan hukum. Walaupun yang rajih wallahu taala alam qaulnya jumhur para ulama. Nah, karena dia permasalahan yang besar, permasalahan yang tidak bisa terbayangkan lah. Penistaan kepada agama yang itu adalah nilai atau sesuatu yang paling sakral pada diri individu setiap manusia.
sesuatu yang terpatri di dalam hatinya. Wa yad'u annahum mukhti'un wa annahum tabu, karena orang akan bermain-main kalau ini dibiarkan sudah diampuni, dilepas begitu saja enggak ada efek jerak. Naam, dia akan mengatakan, saya salah, naam, saya bertaubat. Naam. Li'anna al-jarimata 'azima, karena kriminalnya ini dahsyat besar. Fa idza ujbira 'alaiha wa qubila taubatuhu fala'alahu insyaallahu al-ahsan. Kalau dia dipaksa untuk bertaubat, kemudian naam, dia bertaubat dan diterima taubatnya, maka barangkali akan bisa menjadi lebih baik insyaallah. Kemudian Syekh mengakhiri dengan wa dhahaba jam'un min ahlil ilmi ila annahu yuqtalu wa la yustatabu. Tapi mayoritas dari ulama berpendapat orang yang seperti ini kasusnya langsung ditegakkan hukuman mati tanpa diminta untuk bertaubat. Wa hadha rajih insyaallah li'idhamil jarimah, karena besarnya kriminalnya itu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Na'am. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-Murji'ah dalam permasalahan ini mereka membatasinya dalam masalah i'tiqad. Kalau antum dapat di fatwa-fatwa mereka akan menyatakan pencelaan terhadap agama, terhadap rasul, terhadap syariat ini perlu dirinci. Kalau orang tersebut memaksudkan dengan itu kekufuran, maka jatuh kufur. Tapi tidak serta-merta jatuh kufur setelah dilakukan penegakan hujjah, kata mereka. Tapi tidak bisa seperti itu. Harus syubhatnya telah hilang. Tidak cukup. Harus dia menerima dengan sepenuhnya. Tidak cukup di situ. Orang yang berdakwah menegakkan hujjah harus bisa diterima dengan baik oleh dirinya. Ada muskilah hakikatan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.